adik-adik, selamat pagi. Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi ini Engkau sudah kembali mengajar kami untuk belajar akan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami supaya kami mengerti dan melakukannya setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan sama-sama buka di Yesaya 64 ayat 1 sampai 12. Ayo buka Alkitabnya. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar oleh orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa, terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Adik-adik, pernah nggak bermain petak umpet? Ibu lagi kecil ya, sering melakukannya dengan teman-teman atau dengan mama. Kadang-kadang mama ibu seringkali diam sambil tutup mata, ya, tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa, sehingga ibu takut. Aduh mama gitu ya, sampai digoyang-goyang mama badannya ya. Mama jangan mati. Takut ya mama mati, rasanya gimana ditinggalin mama gitu kan. Nah, tetapi kemudian mama buka matanya dan ketawa. Oh, senang ya. Nah, di sini tadi ibu baca sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami. Engkau di sini adalah Tuhan. Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap kita. Jadi gimana? Gini. Ya, Tuhan tidak mau lagi melihat kita. Sedih enggak? Sedih dong. Tuhan tidak mau lagi melihat kita, tidak mau lagi dengar kita, tidak mau lagi berinteraksi dengan kita, ya. Tetapi di sini ada lagi firman Tuhan katakan, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Ternyata Tuhan kita itu walaupun mungkin kesel karena kita berdosa ya, kita seringkali berbuat nakal, jahat, tetapi Tuhan kasihnya itu melebihi semua kemarahannya ya. Tuhan tetap mengasihi kita, amat terlebih kepada orang-orang yang Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar. Disambut. Orang yang suka melakukan yang benar, yang dengar-dengaran, yang taat, Tuhan songsong, Tuhan senang ya. Nah, seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, jadi kalau kita sering berbicara dengan Tuhan di dalam doa kita ya, nah Tuhan senang. Karena apa? Berarti saya itu dinanti-nantikan sama umat saya, sama anak-anak saya, begitu ya. Jadi sering-seringlah berbicara dengan Tuhan, adik-adik ya. Jangan melupakan Tuhan barang sedetik pun. Kalau kita hendak berbuat bohong, kan nggak boleh ya, nggak boleh. Kata Tuhan nggak boleh, harus dengar-dengaran, harus taat, nggak bohong. Terus nanti mama, kenapa Jonathan misalkan, atau siapa Felix
Kenapa telat sekolah pulangnya? Ya sama, ada tugas dari ibu guru, padahal main dulu. Bohong nggak? Bohong kan? Nah, kita tidak boleh lagi melakukan itu. Iya, aku tadi main dulu. Bicara aja apa adanya ke mama, jangan bohong ya. Nah, terus kalau misalkan mau, ayo Felix ke gereja, Filio ke gereja, atau Raymond ke gereja, Hensi ayo ke gereja, Jen misalkan ya, bangun cepat pagi-pagi, diam aja pura-pura tiduran, padahal apa? Males ke gereja. Nah, jangan lagi. Ayo, 2 hari lagi kita akan memperingati, merayakan hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah dikers pakai apa? Itu mahkota duri kepalanya sehingga keluar darah. Terus tangannya udah dipaku-paku sampai sini, keluar pakunya di sini. Sakit nggak? Sakit. Kemudian perutnya ditusuk, lambungnya keluar darah dan air muncrat, ya. Sakit nggak? Sakit. Kakinya juga ditusuk lagi, ya, oleh paku. Sakit nggak? Sangat sakit. Diludahi oleh para imam-imam di pengadilan. Terus diejek, dibully. Tuhan Yesus diam aja, tidak membalas. Kenapa? Karena demi ketaatannya kepada Bapa di surga, untuk apa? Supaya kita semua yang percaya kepadanya selamat masuk ke dalam surga. Luar biasa kan Tuhan Yesus melakukan pengorbanannya tidak tanggung-tanggung, besar pengorbanannya sampai mencucurkan darah, sampai mati di atas kayu salib, dikubur 3 hari. Tetapi karena dia adalah Tuhan, dia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, menyimpan, menyiapkan rumah bagi kita di dalam surga, ya, supaya kita sama-sama bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berjanji loh, nanti datang lagi. Ada nggak yang akan berjanji datang lagi menjemput kita? Tidak ada selain Tuhan Yesus. Makanya kita harus setia, kita harus taat sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, ya. Kita ini adalah ciptaan Tuhan Yesus. Mau diapain sama Tuhan Yesus? Silakan. Kita makanya harus punya hati yang dengar-dengaran dan taat. Tuhan akan membentuk kita menjadi seseorang yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan untuk hormat dan kemuliaan namanya, bukan untuk meninggikan diri sendiri, bukan untuk sombong. Kalau kalian jadi pintar, jadi pandai, jadi hebat, kalau kalian jadi juara, itu karena apa? Tuhan Yesus yang memberikan kita kepandaian, bukan karena kepandaian kita, ya. Ingat itu adik-adik ya. Kita belajar untuk sadar, untuk dengar-dengaran dan taat sebagai ciptaan Tuhan. Dengarkan adik-adik? Senang kan melakukannya? Yuk kita sama-sama melakukannya. Apalagi menjelang Paskah ini. Biarlah hidup kita lebih sungguh-sungguh lagi, lebih setia dan taat kepada apa yang Tuhan mau sebagai ciptaannya yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami, supaya kami tidak masuk ke dalam neraka, tetapi supaya kami masuk ke dalam kerajaan surga, hidup bersama Engkau selama-lamanya. Tuhan, ajar kami untuk dengar-dengaran dan taat, ajar kami untuk punya hati yang baik, hati yang sungguh-sungguh, tidak lagi marah-marah, tetapi kami boleh hormat kepada Tuhan dan semangat beribadah kepada Tuhan, berdoa, dan juga belajar dengan sungguh-sungguh sebagai murid-murid. Dan juga kami belajar untuk mau membaca firman Tuhan.
Tuhan, biarlah setiap pengajaran yang kami terima di sekolah minggu maupun di ibadah Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.